Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang produksi obat bahan alam. Di sini saya beranggotakan dengan Erti Ratia Rauhul Fitria, Rudi, Rulita Aulia Munandar, Setia Khairul Anam, Sabrina Najiha, dan Sofa Adawiyah. Pendahuluan, perkembangan obat tradisional dan pengobatan tradisional saat ini berkembang pesat sekali, khususnya obat tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Hal ini bisa kita lihat semakin banyaknya bentuk-bentuk sediaan obat tradisional dalam bentuk kemasan yang sangat menarik konsumen. Perkembangan ini membuat pemerintah atau instansi terkait merasa perlu membuat aturan perundang-undangan yang mengatur dan mengawasi produk dan peredaran 5 produk-produk obat tradisional agar masyarakat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya masalah kesehatan. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dan bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246 Menkes per 5 1990 tentang izin usaha industri obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional. Nah, selanjutnya Ruli akan melanjutkan penjelasan dari Ratia. Nah, di sini tuh ada 3 bidang ilmu dasar utama yang mendasari pengetahuan tentang obat tradisional dan perkembangannya agar menjadi bahan obat yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ataupun medis. Nah, di sini tuh ada 3. Yang pertama ada farmakognosi, yang kedua ada kimia medisinal, yang ketiga ada farmakologi. Nah, di sini Ruli akan ngebahas yang farmakognosi terlebih dahulu. Nah, farmakognosi di sini adalah ilmu yang mencangkup informasi yang relevan berkaitan dengan obat-obat yang berasal dari sumber-sumber alam seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Nah, di sini juga ada kimia medisinal. Kimia medisinal meliputi seluruh pengetahuan spesifik, tidak hanya terbatas pada obat sintetik dan perancangannya, tetapi dapat mendasari pengembangan obat tradisional. Nah, yang terakhir itu ada farmakologi. Farmakologi di sini itu untuk mempelajari tentang kerja obat dan efeknya masing-masing secara umum. Bahan obat alami dapat memberikan 4 peran penting di dalam sistem pengobatan modern, khususnya dalam perbekalan terapeutik mutakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Setia Khairul Anam. Pada dasarnya, setelah zat aktif tanaman obat diketahui, pengembangan selanjutnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu pengembangan obat modern dan pengembangan obat tradisional. Pengembangan obat modern yaitu pengembangan obat tradisional yang kandungan zat aktifnya cukup besar, yaitu lebih dari 2%, sehingga mudah diisolasi dan dimurnikan. Isolat yang sudah murni inilah yang siap dikembangkan menjadi obat modern, yang siap diresepkan oleh dokter, yang kualitasnya mirip dengan bahan aktif obat modern. Kadar bahan aktif besar sehingga tanaman obat dikatakan sebagai sumber bahan obat atau prekursor. Kemudian ada pengembangan obat tradisional. Pengembangan obat tradisional yang kandungan zat aktifnya kurang dari 1% sehingga sulit diisolasi. Dalam hal ini, kandungan kimianya akan banyak jenisnya sehingga dapat dikatakan sebagai standarisasi ekstrak tanaman obat. Standarisasi dalam hal ini dapat dilakukan mulai dari bahan baku obat sampai menjadi sediaan fitofarmaka. Ekstrak terstandar multikomponen atau sediaan fitofarmaka yang mengandung ekstrak terstandar yang berkhasiat, terjamin kualitasnya, keamanannya, serta pemanfaatan terapinya, yaitu ada jamu, OHT, dan fitofarmaka. Membuat, mencampur, mengolah, mengubah bentuk, mengisi, membungkus, dan atau memberi penandaan obat tradisional untuk diedarkan. Proses produksinya yang pertama yaitu penyiapan bahan baku OT. Proses produksi, pewadahan atau labelisasi atau pengepakan. Sumbernya yaitu PEM makroskopik tanaman budidaya, PEM makroskopik, PEM kimia jika perlu, sortir, cuci, kering lalu rajang.
dan sesuai syarat mutu. Yang pertama yaitu syarat mutunya tanaman budidaya, tumbuhan liar, petani, pedagang, gudang kotor, produsen, laboratorium fitokimia, dan gudang siap pakai. Selanjutnya dibacakan oleh Sofa. Proses produksi, bahan baku siap pakai, serbuk, ekstrak produk jadi. Di sini ada penimbangan, penggilingan, isi wadah, pamer atau mulut uap, ekstraksi, labelisasi cetak, isi wadah, pamer mutu. Wadahan, labelisasi, pengepaan. OT harus diwadahi, bungkus sesuai aturan. Di sini ada wadah, ada pembungkusan, ada penandaan. Wadah barang yang dipergunakan untuk mewadahi berhubungan langsung termasuk penutupan karena berhubungan langsung, maka syarat harus tidak mempengaruhi, mengotori, melindungi selama penyimpanan, dan pengangkutan atau peredaran. Pembungkusan barang yang dipergunakan untuk membungkus OT atau wadah OT, tahan atau melindungi wadah selama penyimpanan, pengangkutan, dengan peredaran. Jika berfungsi wadah syarat sama wadah, penandaan tulisnya gambar atau bentuk persyaratan lain yang dicantumi pada pembungkus wadah atau etika brosur. Nah, selanjutnya oleh Rudi. Kesimpulannya, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dan bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. 3 bidang ilmu dasar utama yang mendasari pengetahuan tentang obat tradisional dan perkembangannya yaitu meliputi farmakognosi, kimia medisinal, dan farmakologi, produksi, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pewadahan atau labelisasi, dan pengepakan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.